Pada kesempatan ini saya mau sedikit ngobrol dengan Pak Umar. Kira-kira di sini kita ke depan rencananya seperti apa, Pak? Kita sekarang duduk di calon kawasan yang nantinya akan kita sebut sebagai kota Uluan Nuli. Jadi Uluan itu di atas, Nuli itu kehidupan. Jadi awal dari kehidupan. Sebuah kota yang ingin kita desain sebagai kota budaya berbasis ekologi. Budaya dan ekologi itu tentunya mesti berakar pada bagaimana kita mendesain sebuah model pendidikan yang kita tanamkan di tempat ini. Nah, makanya mengawali dari proses pembangunan kota ini kita membangun sebuah perguruan tinggi kampus yang nantinya akan berbasis pada bagaimana tumbuh dan berkembangnya sebuah tatanan ekologi yang baik di Tubaba khususnya, dan mudah-mudahan ini akan menyinari jagat raya pikiran-pikiran yang ingin kita kembangkan saat ini, karena yang kita cari ini adalah bagaimana mendesain sebuah ruang hidup untuk masa depan ya, dan tempat ini ya lokasi kampus. Oke, di lokasi kampus ini berarti ya, kita berada di lokasi kampus yang bakal jadi cikal bakal kampus di Tubaba ya. Ya. Mungkin sedikit yang ingin saya tanyakan. Untuk saat ini apa yang sementara dikerjakan? Artinya progresnya kita sekarang Kita sedang mempersiapkan rumah tinggal untuk para pengajar, dan rumah tinggal ini ya kita rekonstruksi rumah-rumah bekas yang bergaya arsitektur Sumatera bagian selatan, ada dari lahat, dari meranjang, kemudian muara enim, terus dari Lampungnya sendiri, dari Sungai, Waikanan dan lain sebagainya. Ini yang kita rekonstruksi dan akan kita jadikan sebagai tempat tinggal para dosen di kampus ini. Dan ini semoga jadi mendaur ulang bahan-bahan bekas yang untuk kampus ini. Dan kampus ini nanti kita harapkan juga menjadi penerang khususnya bagi apa yang kita sebut dengan Tubaba itu sendiri. baik. Mungkin tadi di sana dikatakan bahwa arsitekturnya itu berarsitekturkan Sumatera bagian selatan ya. Mungkin sedikit bisa dibagi ke kita, kenapa harus memilih arsitektur yang bercorak Sumatera, atau bagaimana sih material-material yang digunakan? Sebenarnya bukan karena corak, kita bukan karena corak Sumateranya sebenarnya, karena memang rekonstruksi ini yang kita harapkan jarak rumah yang kita bawa itu ya tidak terlalu jauh. Jadi ya mungkin hanya mungkin lebih kurang 100 km dari tempat ini. Jadi kita tidak banyak menghabiskan energi untuk memindahkan tempat ini. Dan ini mungkin ya salah satu juga nanti akan menjadi materi juga di teman-teman arsitektur. Jadi ketika pengen lihat, ini kan ada rumah yang udah umurnya 200 tahun, 500 tahun dan lain sebagainya. Nah ini yang mungkin akan menjadi memperkaya khasanah dari model arsitektur yang kita pahami selama ini. Ada nggak keistimewaan dari bangunan-bangunan ini? Mungkin ada dari sisi bentuk atau besaran yang paling besar mungkin di sini, atau sementara yang paling besar ukurannya 200 meter persegi, dan saya lagi mempersiapkan satu, ada yang luasnya sekitar 500 meter persegi satu rumah. wah, itu keren. Ya mudah-mudahan aja lah dia yang kita lakukan ini punya manfaat, punya nilai masa depan. Terus kita juga mendapat pelajaran dari corona ini, artinya kan kita bagaimana mempersiapkan kedisiplinan sosial jaga jarak dan lain sebagainya. Artinya ruang yang kita persiapkan ini memang ya nggak usah diatur dengan
harus diinstruksikan dengan jaga jarak, ya ruang ini kita persiapkan untuk menghindari hal-hal yang gitu. Oke. Siap. Yang kita pikirkan itu. Oke. Termasuk tanaman-tanamannya saya mengambil dari salah satu tanaman kayu aro. Jadi kayu aro itu adalah sebuah mungkin sebuah simbol ekologi nanti yang akan kita. Jadi simbol-simbol ekologi kita itu adalah pohon. Dan itulah sebenarnya perisai yang kita persiapkan untuk masa depan. Oke. Itu menarik ya ketika kita berbicara ekologi. Kenapa harus memilih pohon dan ekologi dalam proses membangun ini? Saya kira kesadaran tertinggi itu ya kesadaran terhadap alam semesta itu ya, kita juga mesti ya selain kita yang berpikir ini sebenarnya panah, tapi panah ini kan bukan hanya kita yang menunggu. Tempat panah ini bagi kita, tetapi bagi umat manusia ini ya, perjalanannya masih panjang, dan jangan sampai anak cucu kita menempati ruang yang memang kita dirusak oleh kakeknya. Oke, menarik. Saya pikir mungkin ada tambahan lagi Pak atau pesan yang ingin disampaikan? Saya kira cukup, dan mudah-mudahan aja nanti dengan niat dan kerja keras kita semua, ruang hidup ini bukan hanya untuk masyarakat di Lombok Barat, tetapi ruang hidup ini adalah untuk kita semua. Tubaba itu bukan lagi singkatan Lombok Barat, tapi Tubaba itu adalah masa depannya kita semua. Baik, oke, terima kasih Pak.